Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang suri teladan tokoh Islam di Indonesia. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alivia Balkis Arista, absen 2. Selanjutnya ada Arga Daska Kayana Prima Yoga, absen 3. Lalu ada Fauzan Akmal Hermawan, absen 9. Ada Nabila Saskia Hadi Putri, absen 20. Ada Nadia Syifa, absen 21. Ada Regita Dwi Mahmudiansyah, absen 25. Ada Titian Aurel Maharani, absen 29. Dan yang terakhir ada Valin Sabrina Purwanto, absen 30. Pada bab 4 ini, kami akan membahas tentang biografi dan teladan yang bisa diambil dari ketiga tokoh Islam di Indonesia. Tokoh yang pertama ada Kiai Khalil Bangkalan. Biografi Kiai Khalil Al-Bangkalani. Kiai Khalil Al-Bangkalani atau Syekhona Khalil lahir pada tahun 1820 di Bangkalan, Madura. Sebagai sosok yang sangat cerdas karena telah menghafal Al-Quran dan menguasai ilmu nausorof. Perjalanan menuntut ilmunya dimulai dari bimbingan sang ayah, Kiai Abdul Latif dan Kiai Kofal, sebelum akhirnya berkelana ke berbagai pesantren besar di Jawa seperti Langitan Tuban, serta beberapa pesantren di Pasuruan dan Banyuwangi. Di setiap persinggahannya, beliau dikenal sebagai santri yang tekun mendalami kitab-kitab klasik, sehingga memiliki bekal keilmuan yang sangat kokoh sebelum melanjutkan studi ke luar negeri. Puncak perjalanan intelektual beliau terjadi di Mekah, di mana beliau memperdalam ilmu qiraah sab'ah dan berguru kepada ulama-ulama besar di dunia seperti Imam Nawawi Al-Bantani dan Syekh Muhammad Khatib Sambas. Setelah kembali ke Nusantara dan menikah dengan putri Raden Ludrapati, beliau menjadi pusat rujukan ilmu dan melahirkan berbagai karya tulis penting, di antaranya Al-Matan Asy-Syarif dan Al-Silah fi Bayan Al-Nikah. Beliau wafat pada tahun 1925, meninggalkan warisan besar sebagai salah satu guru dari para pendiri organisasi Islam besar di Indonesia. Selanjutnya adalah teladan. Dari Kiai Khalil Bangkalan, ada dua teladan yang kita bisa ambil. Yang pertama adalah pantang menyerah dan senantiasa berusaha. Kiai Khalil adalah sosok yang tidak mudah menyerah dan selalu berusaha dalam hidupnya. Saat belajar, beliau tidak ingin merepotkan orang tua atau gurunya, sehingga ia bekerja sebagai buruh tani, memanjat pohon kelapa, dan menyalin kitab untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagian hasil kerjanya bahkan diberikan kepada para guru. Setelah pulang dari Makkah, Kiai Khalil tetap bekerja sambil terus belajar dan mengulang ilmu yang telah dipelajarinya. Selain berdakwah, beliau juga membangun masjid, pesantren, dan kapal Sarimuna. Hal ini menunjukkan bahwa dakwah harus disertai dengan usaha dan kemandirian ekonomi. Yang kedua adalah ketulusan dalam beramal. Kiai Khalil menunjukkan sikap tulus dalam beramal dan menerima pemberian orang lain. Ketika ada pasangan suami istri yang berkunjung dan hanya membawa oleh-oleh sederhana berupa bentol, beliau tetap menerimanya dengan senang hati dan menikmatinya. Namun, saat pasangan tersebut datang kembali dengan membawa bentol dalam jumlah lebih banyak, Kiai Khalil justru menolaknya. Dari peristiwa ini dapat dipahami bahwa beliau mengajarkan pentingnya keikhlasan dalam beramal tanpa mengharapkan balasan atau perlakuan khusus. Lalu tokoh yang kedua ada Kiai Hasyim Asy'ari. Biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir pada 14 Februari 1871 di Jombang, dari keluarga terpandang yang memiliki silsilah keturunan hingga Raja Brawijaya VI dan Joko Tingkir. Sejak usia 13 tahun, beliau menjadi guru pengganti di pesantren sebelum akhirnya melakukan pengembaraan ilmu ke berbagai pesantren besar, termasuk berguru pada Kiai Khalil Bangkalan. Beliau juga menuntut ilmu dan menetap di Mekah selama 7 tahun. Di sana, beliau belajar dari ulama-ulama besar dunia, hingga akhirnya dipercaya untuk mengajar dan melahirkan murid-murid hebat yang kelak menjadi tokoh penting Indonesia. Sekembalinya ke tanah air pada tahun 1899, beliau mendirikan pesantren Tebu Ireng di Jombang, yang kemudian menjadi pusat pendidikan Islam paling berpengaruh di Nusantara. Beliau adalah sosok mandiri yang sukses sebagai petani dan pedagang guna membiayai keluarga serta operasional pesantrennya secara berdikari.
hingga wafatnya pada 25 Juli 1947, Kiai Hasyim meninggalkan warisan intelektual yang sangat kaya, berupa belasan kitab monumental seperti Adab al-Alim wa al-Muta'alim dan Risalah Ahlul As-Sunnah wa al-Jamaah. Teladan dari Kiai Hasyim Asy'ari. Yang pertama, berkhidmah kepada guru. Berkhidmah kepada guru berarti melayani dan menghormati guru dengan penuh keikhlasan. Sikap ini dicontohkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari kepada guru beliau, Kiai Khalil. Ketika Kiai Khalil bersedih karena cincin istrinya jatuh ke dalam WC, Kiai Hasyim dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan menawarkan diri untuk mencarinya, meskipun hal tersebut sangat berat dan tidak menyenangkan. Tindakan tersebut menunjukkan ketulusan, kesabaran, dan rasa hormat yang tinggi kepada guru. Dari peristiwa ini, terjalin kedekatan spiritual dan emosional antara murid dan guru. Berkat keberhasilan Kiai Hasyim dalam mencari cincin tersebut, Kiai Hasyim mendapat kepercayaan dan keberkahan yang terlihat dari dukungan Kiai Khalil yang memberikan tongkatnya kepada Kiai Hasyim saat hendak mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kisah ini mengajarkan bahwa berkhidmah kepada guru dapat membawa manfaat besar, baik dalam kehidupan pribadi maupun perjuangan di masyarakat. Yang kedua, berkhidmat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kiai Hasyim Asy'ari menunjukkan sikap berkhidmat kepada negara melalui peran dan fatwanya. Pada masa penjajahan Belanda, beliau memandang Hindia Belanda sebagai Darussalam karena umat Islam masih diberi kebebasan menjalankan syariat. Namun ketika bangsa Indonesia berjuang untuk merdeka, Kiai Hasyim menegaskan bahwa mempertahankan kemerdekaan adalah kewajiban agama. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya fatwa jihad pada 17 September 1945 yang menyatakan bahwa melawan penjajah yang menghalangi kemerdekaan adalah fardu ain. Orang yang gugur dalam perjuangan tersebut dianggap syahid dan orang yang berusaha memecah persatuan bangsa wajib dibunuh. Fatwa ini kemudian dikukuhkan dalam resolusi jihad pada 22 Oktober 1945 dan berhasil membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah Belanda. Fatwa tersebut menggambarkan bahwa perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan kewajiban agama. Lalu yang ketiga yaitu pendidikan pesantren berkarakter kebangsaan. Pendidikan pesantren memiliki peran penting dalam membentuk karakter kebangsaan. Pertama, pesantren menanamkan sikap kemandirian, tidak hanya dalam bidang ekonomi dan politik, tetapi juga dalam kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Peserta didik diajarkan untuk bangga terhadap identitas bangsa, tradisi Nusantara, serta percaya diri dalam mengembangkan pengetahuan sendiri. Kedua, pesantren mengajarkan persatuan dan kerukunan antara sesama anak bangsa tanpa membedakan suku, agama, dan latar belakang. Dalam menyelesaikan konflik, pesantren mengedepankan musyawarah dan mediasi sebagaimana dicontohkan oleh para ulama dalam sejarah Nusantara. Ketiga, ilmu pengetahuan diarahkan untuk kepentingan dan keselamatan bangsa. Oleh karena itu, pesantren mengajarkan kebudayaan Nusantara sebagai sarana perekat dan pertahanan bangsa. Keempat, pesantren membekali santri dengan kemampuan bersikap bijak dan strategis dalam menghadapi bangsa asing yang berpotensi menguasai wilayah Nusantara. Dan yang kelima, pesantren mengajarkan pemanfaatan potensi ekonomi dan sumber daya alam secara maksimal. Hal ini tercermin dari keberadaan pesantren yang dekat dengan sumber mata air dan sumber kekayaan alam sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan bangsa. Dan tokoh yang terakhir ada Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir dengan nama Muhammad Darwis pada 1 Agustus 1868 di Yogyakarta. Ia merupakan sosok cerdas yang telah menunjukkan kemandirian intelektual sejak usia dini. Beliau mendalami ilmu agama melalui 2 periode belajar di Makkah, di mana beliau menyerap pemikiran pembaharuan dari tokoh-tokoh dunia seperti Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Selain menguasai ilmu tauhid dan tafsir, beliau juga memperdalam berbagai disiplin ilmu lain seperti ilmu falak, hadis, hingga ilmu qiraah dari berbagai ulama besar Nusantara dan Timur Tengah, sebelum akhirnya kembali ke tanah air untuk menyebarkan gagasan pembaharuannya. Sebagai seorang tokoh pembaharu, beliau mendedikasikan hidupnya untuk memurnikan ajaran Islam dan memajukan umat melalui organisasi Muhammadiyah. Beliau dikenal sangat gemar mengkaji literatur modernis seperti majalah Al-Manar untuk mendalami esensi gerakan perubahan yang kemudian ia terapkan di Indonesia. Hingga wafatnya pada 23 Februari 1923, beliau meninggalkan warisan
besar berupa semangat pengabdian yang tulus, sebagaimana tercermin dalam pesan terkenalnya agar para pengikutnya menghidupkan organisasi tanpa mencari keuntungan pribadi di dalamnya. Teladan dari Kiai Ahmad Dahlan. Yang pertama, menciptakan masyarakat Islam yang sejahtera. Kiai Ahmad Dahlan dalam menciptakan masyarakat Islam sejahtera menekankan pada bentuk-bentuk pelayanan. Bentuk-bentuk pelayanan di sini terbagi menjadi 3 bidang, yaitu pendidikan, sosial, dan keagamaan. Pertama, di bidang pendidikan. Lembaga pendidikan Islam diperbaharui dengan metode dan sistem pendidikan yang lebih baik. Beliau memperbaharui sistem pendidikan Islam dari model tradisional ke sistem klasikal. Beliau menggabungkan ilmu agama dengan ilmu umum, serta mengadopsi metode barat yang efektif agar tujuan belajar lebih terukur. Kegiatan pendidikan dilakukan dalam kelas. Materi pelajaran tidak hanya pengetahuan agama saja, tetapi dilengkapi dengan materi ilmu pengetahuan umum. Yang kedua, bidang sosial. Beliau berkonsentrasi pada 4 hal, yaitu membangun institusi pendidikan berupa universitas, memperluas dakwah dengan membangun masjid atau langgar, menyediakan layanan kesehatan berupa rumah sakit, dan menyantuni kaum duafa dengan membangun rumah yatim atau rumah miskin. Beliau juga menyiarkan agama Islam dengan mengedarkan selebaran, majalah, dan buku secara gratis atau dengan berlangganan. Pengetahuan yang disampaikan dalam majalah atau buku ditulis dengan bahasa yang dimengerti oleh masyarakat, sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami. Yang ketiga, bidang keagamaan. Beliau berusaha untuk menghilangkan stigma bahwa agama Islam itu kolot dan bodoh. Karena itu, umat Islam perlu diberikan pencerahan ilmu dan iman. Beliau pernah mengatakan, manusia itu semua mati perasaannya kecuali para ulama atau orang-orang yang berilmu. Ulama itu dalam kebingungan, kecuali mereka yang beramal. Mereka yang beramal pun semuanya khawatir kecuali mereka yang ikhlas dan bersih. Teladan yang kedua, yaitu ilmu pengetahuan dan agama adalah pengikat kehidupan manusia. Kiai Ahmad Dahlan menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki perasaan yang sama. Perasaan yang sama ini timbul sebab 2 alasan, yaitu berasal dari satu keturunan yaitu Adam dan Hawa, dan tujuan kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan. Menurutnya, jika belum timbul perasaan yang sama, maka lakukan 3 hal, yaitu menganggap ilmu pengetahuan itu penting untuk dipikirkan, mempelajari ilmu pengetahuan dengan serius dan cermat, dan mengatur kehidupan dengan instrumen Al-Quran. Dalam implementasinya, beliau pernah mengingatkan bahwa setiap orang butuh agama untuk menerangi kehidupan dan membawa kepada kebenaran. Setiap orang juga harus mencari pengetahuan baru tanpa membedakan asal pengetahuannya dari kelompok mana untuk menghilangkan kebutuhan universal. Dan setiap orang harus mengamalkan pengetahuan yang sudah dipahaminya agar tidak membiarkan pengetahuan terbuang atau hanya ada pada pikiran semata. Nah, itu dia pembahasan materi yang bisa kami sampaikan. Semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Syukron katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.